Hai teman-teman, kalian pasti tahu teknologi semakin canggih ya. Nah, kemajuan teknologi ini juga mengubah cara kita bertransaksi di bank. Dulu, kita sering banget ke ATM buat transfer uang atau bayar-bayar. Tapi sekarang, kayaknya makin jarang ya. Nah, data juga nunjukin hal yang sama loh. Transaksi di ATM, termasuk di Bank Negara Indonesia, turun sekitar 10% dalam beberapa tahun terakhir. Wah, kira-kira kenapa ya? Kok bisa gitu? Ternyata banyak orang mulai beralih ke mobile banking. Alasannya simple sih, lebih praktis dan banyak fitur menariknya. Nggak cuma di Indonesia loh, di seluruh dunia juga sama. Mobile banking memang lagi tren banget. Kayaknya transformasi digital di dunia perbankan bukan cuma tren sesaat, tapi bakal jadi hal yang biasa di masa depan. Nah, pertanyaan selanjutnya, kenapa sih mobile banking bisa diminati banget? Terus, gimana ya dengan keamanannya? Aman nggak? Ya? Nah, di bagian selanjutnya, kita bahas lebih lanjut. Yuk, tentang keunggulan mobile banking dan pengaruhnya buat dunia perbankan. Salah satu alasan utama kenapa orang-orang suka mobile banking itu karena gampang banget pakainya. Nggak perlu repot-repot cari ATM atau ke bank. Cukup pakai smartphone dan internet, kita bisa transfer uang, bayar tagihan, sampai beli pulsa dan tiket loh. Semuanya gampang banget. Fitur-fitur mobile banking juga semakin canggih. Ada yang pakai teknologi biometrik, jadi lebih aman dan praktis. Nggak cuma nasabah yang untung, bank juga loh. Yo, biaya operasional bank jadi lebih hemat, karena nggak perlu ngurusin banyak mesin ATM. Kerennya lagi, mobile banking bisa menjangkau orang-orang di daerah yang jauh dari bank. Jadi, semua orang bisa merasakan layanan perbankan dengan mudah. Nah, waktu pandemi COVID-19 tahun 2019 lalu, banyak orang terpaksa di rumah aja. Nah, di saat seperti itu, mobile banking jadi solusi yang praktis dan aman. Kita jadi nggak perlu khawatir tertular virus saat harus ke ATM atau bank. Karena itu, banyak banget orang yang akhirnya mencoba dan memakai mobile banking. Laporan dari Bank Indonesia juga nunjukin peningkatan jumlah transaksi mobile banking selama pandemi. Pandemi ini kayak jadi pendorong buat orang-orang untuk beralih ke layanan digital, termasuk mobile banking. Meskipun pandemi udah mereda, kayaknya orang-orang akan terus pakai mobile banking deh. Soalnya praktis dan mudah banget. Bank-bank juga terus berinovasi untuk meningkatkan layanan dan fitur-fitur mobile banking. Keren kan? Teknologi memang memudahkan, tapi kita juga harus hati-hati ya. Keamanan data dan transaksi itu penting banget di dunia digital, termasuk saat kita pakai mobile banking. Nah, BNI sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia sangat memperhatikan keamanan layanan mobile banking. Ada beberapa langkah yang dilakukan untuk melindungi data nasabah dan mencegah kejahatan perbankan. Salah satunya dengan sistem keamanan berlapis, seperti password, PIN, dan OTP atau one-time password. BNI juga menggunakan teknologi enkripsi untuk melindungi data nasabah. Nggak cuma itu, BNI juga terus mengingatkan nasabah untuk menjaga data pribadi, seperti PIN dan OTP. Jangan pernah kasih tahu data pribadi ke siapapun ya, termasuk yang mengaku sebagai pihak bank. Kayaknya, ke depannya, orang-orang akan terus pakai mobile banking deh. Soalnya, praktis, efisien, dan mudah banget. Terus gimana dong dengan mesin ATM? Tenang, mesin ATM mungkin masih akan tetap ada kok. Tapi, fungsinya mungkin akan sedikit berbeda. Bukan lagi sebagai alat utama untuk transaksi, tapi sebagai pelengkap layanan perbankan digital. Kedepannya, transaksi perbankan akan semakin canggih dengan teknologi seperti Artificial Intelligence atau AI dan blockchain. AI bisa bikin layanan nasabah lebih baik, seperti chatbot dan layanan yang sesuai kebutuhan. Sedangkan blockchain bisa bikin transaksi lebih aman dan efisien. Sebagai pengguna, kita harus bijak dalam menggunakan teknologi. Gunakan mobile banking untuk memudahkan hidup kita, tapi tetap hati-hati dan jaga keamanan data pribadi. Kalau kamu sendiri gimana? Udah pakai mobile banking atau belum? Coba bagikan pengalaman dan pendapat kamu di kolom komentar ya.